Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya? Tema renungan kita hari ini adalah Kristen Kualitas Kurma, atau kita singkat K3. Bacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu Saudara, di tangan saya ada apa? Iya, ini buah kurma. Saya cobain ya. Kulitnya tipis, dagingnya tebal, rasanya manis dan lembut di lidah. Tapi saya singkirkan dulu buah kurmanya ke samping, karena kalau tidak saya bukannya bikin renungan, malah review kuliner jajanan kurma. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 92 yang kita baca, LAI memberikan judul Tuhan Hakim yang Adil. Bagian ini secara khusus menjadi jawaban di tengah kegelisahan dan munculnya pertanyaan, kenapa orang fasik itu tumbuh subur seperti rumput? Dan kenapa orang jahat itu bertambah kaya dan makmur? Iya, sebelumnya orang jahat itu, orang fasik itu digambarkan seperti rumput bertunasnya. Begitu banyak, begitu subur, begitu hijau, dan begitu pesat. Maka pemazmur memberikan statement ini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, pertanyaannya kenapa pohon kurma? Kenapa enggak pohon sakura? Loh, indah dan cantik bukan? Atau kenapa enggak seperti tanaman hias monstera yang selama pandemi itu melejit, ngehits, harganya dijual sampai puluhan juta? Kenapa orang Kristen, engkau dan saya, diminta untuk bertunas seperti pohon kurma? Saudaraku, satu hal yang unik, ini biji kurma yang sudah dikeringkan. Biji ini ketika ditanam, akarnya itu akan menembus ke bawah cari air, bahkan sampai puluhan meter dalamnya. Makanya di gurun orang senang kalau ketemu pohon kurma. Itu berarti ada oase di sekitar itu, ada mata air di sekitar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, akar yang terus menghujam ini menjadikan pohon kurma itu enggak letoy. Pohon kurma ini tahan, jenis pohon yang tahan terhadap angin dan kekeringan, yang enggak gampang tumbang, tercabut ketika ada angin bertiup, berhempas, atau dahan-dahannya itu enggak retak karena kekeringan. Tetapi di satu sisi karena proses yang unik ini, maka enggak ada pohon kurma yang tumbuhnya instan, yang hanya dalam sebulan, 2 bulan, maka pohon kurma itu akan tumbuh. Proses pertumbuhan pohon kurma ini bisa berjalan tahunan. Nah, saudaraku, proses bertunas dan proses pertumbuhan pohon kurma ini yang Tuhan mau jadi gambaran perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Tuhan mau setiap orang percaya untuk tidak gampang menyerah, untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah, meski berada di tengah situasi yang tak mudah. Saudaraku, ingatlah bahwa semua proses tidak sia-sia. Orang benar akan memiliki akar yang kuat. Dan tidak hanya kuat, yang terpenting juga akar yang benar. Kolose 2 mencatat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Setiap orang yang berakar di dalam Kristus, dia akan tegar berdiri di tengah segala situasi dan kondisi. Dia akan terus berakar kuat dan berbuah lebat. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul. Saya sudah setia ikut Yesus. Tidak hanya setia, tapi saya juga sudah sekian lama ikut Yesus. Tetapi mengapa hidup saya tidak ada perubahan? Saya sudah hidup benar, saya hidupnya udah gak aneh-aneh, tetapi hidup saya kenapa belum juga membaik? Tetapi tetangga saya yang hidupnya berantakan, tidak di dalam Tuhan, kenapa seolah-olah hidupnya begitu enak, semua yang dia inginkan tercapai? Saudaraku, sama seperti pohon kurma, semuanya butuh proses. Semua butuh proses, jangan kejar yang instan. Karena yang instan itu akan mudah tumbang ketika badai itu datang. Jalani prosesnya di dalam Tuhan, bertahanlah, bertahanlah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar bersyukur akan yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu baik itu masa suka maupun masa yang sulit,
Semuanya adalah proses. Proses kami dibentuk di dalam Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami tidak iri melihat hidup sesama kami yang mungkin nampaknya tidak di dalam Tuhan tetapi nampaknya berhasil. Ajar kami untuk boleh menikmati proses ini, indahnya relasi bersama Engkau setiap harinya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terus belajar untuk mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani setiap proses demi proses berjalan bersama Tuhan. Amin.